Jumpa lagi pemirsa Cokro TV yang budiman. 75 tahun kita sudah menikmati era kemerdekaan. Kita patut bersyukur bahwa eksploitasi manusia atas manusia akibat dari penjajahan yang kerap diungkapkan oleh Bung Karno dengan slogannya eksploitation de long parlons telah sirna di bumi Indonesia merdeka. Bayangkan ratusan tahun kita dijajah, hampir tidak ada yang tersisa dari kekayaan alam yang kita miliki dikuras habis oleh para penjajah. Oleh karena itulah kita lihat di Praga dari tahun 1815 sampai 1945 praktis pendapatan per kepala orang Indonesia tidak beranjak. Hampir sama antara garis yang berwarna merah dan berwarna biru itu sekedar untuk menunjukkan cara perhitungan yang berbeda. Dua-duanya menggunakan acuan dolar Amerika tahun 2011. Tapi yang satu menggunakan benchmark yang beraneka, yang kedua menggunakan benchmark sekedar dolar 2011. Nah, kita lihat di sini, eksploitation de long parlons itu nyata adanya karena rakyat Indonesia tidak beranjak kesejahteraannya. Nah, kita baru bisa mulai membangun setelah tahun 45, namun gangguannya banyak sekali. Mulai dari agresi pertama Belanda, agresi kedua Belanda. Setelah eksploitasi bisa kita hentikan dengan diperolehnya kemerdekaan, baru kita mulai bisa membangun. Namun belum cukup keleluasaan kita untuk betul-betul membangun. Karena apa? Belanda terus mengganggu dengan melakukan agresi militer pertama, agresi militer kedua, dari perundingan ke perundingan, sampai akhirnya pembebasan Irian Barat. Nah, sejak persoalan-persoalan itu selesai, barulah mulai kita bisa membangun, terutama di era Juanda. Karena Juanda ini betul-betul pikirannya membuat Indonesia baru, melakukan perencanaan pembangunan yang terstruktur. Ada deklarasi Juanda, dia bangun, dia bukan dari partai politik, dia tidak punya kepentingan politik. Sehingga kita lihat mulai naik ya, sampai tahun 64, tertinggi yang dicapai di era Orde Lama. Kemudian Juanda meninggal, Bung Karno merasa kesepian, tidak ada lagi fokus ke pembangunan, heavy politik dan pertarungan politik. Akhirnya kita terjerembab pada tahun 65. Setelah berbenah, barulah mulai perencanaan pembangunan yang lebih baik dan dimulai era pembangunan secara berkelanjutan dari 5 tahun ke 5 tahun, disebut replita. Ada rencana pembangunan 5 tahun dan ada rencana pembangunan jangka panjang. Nah, setelah itu kita lihat pendapatan Indonesia meningkat, namun kembali ketidakserasian pembangunan, mengutamakan ekonomi, mencampakkan politik, ya, menyebabkan Indonesia terjerembab lagi, akhirnya masuk ke jurang terdalam dalam sejarah, yakni tahun 1998. Nah, di era 2000-an kita baru bisa naik kembali. Yang penting dari makna kemerdekaan ini, jangan sampai kita terjerembab kembali sehingga kita tidak lari kemana-mana. Nah, kita bandingkan sekarang Indonesia, inilah yang patut kita syukuri pertama dari kemerdekaan. Namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang memulai pembangunannya hampir bersamaan, kita lihat itu sejumlah negara ada di garis yang menumpuk itu. Karena betul-betul memang pasca Perang Dunia Kedua baru bisa dimulai pembangunan dan yang mantap itu tahun 60-an. Kita lihat Korea bisa menjulang tinggi. Kemudian Malaysia juga bisa naik walaupun tidak secepat Korea, tapi jauh lebih cepat dari Indonesia. China sampai 98 masih di bawah Indonesia, tapi setelah itu menyusul Indonesia dan menjauhi Indonesia. Indonesia kita lihat di garis merah yang saya tebalkan, memang lebih baik masih dari India dan beberapa negara lain termasuk Vietnam.
Namun dibandingkan dengan Korea, Malaysia, Thailand, kita jauh. Nah, oleh karena itu, mari kita isi setelah 75 tahun merdeka dan menyongsong 25 tahun lagi 100 tahun kemerdekaan, kita harus memulai era baru. Nah, apa yang kurang? Selama ini, walaupun kita maju tapi terseok-seok, lebih lambat dari negara-negara lain, menyebabkan kita tercecer dilihat dari kesejahteraan rakyatnya. Nomor 118 dibandingkan dengan seluruh negara yang ada di dunia ini. Jadi masih ratusan kita. Kita lihat yang di sebelah kiri, walaupun agak baik sedikit kalau pendapatan per kepalanya menggunakan paritas daya beli, tapi masih di atas 100. Nah, inilah tantangan kita untuk mewujudkan tujuan lain dari kemerdekaan setelah eksploitasi hilang, sekarang menyejahterakan rakyat. Nah, dalam konteks menyejahterakan rakyat ini, kita masih terseok-seok. Apa yang menjadi kendala kita sehingga tidak bisa maju seperti Korea? Jangan Korea lah, Malaysia, ya, Thailand, dan beberapa negara lain. Saya juga tidak bandingkan dengan Singapura tentu saja. Nah, kuncinya adalah seberapa jauh kita bisa memproduksi lebih banyak dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya tahun 60 kita bisa memproduksi 10, tahun 70 10, tahun 80 10, itu tandanya tidak ada kemajuan walaupun kita bisa memproduksi. Atau 10 tahun 60, 11 tahun 70, 12 tahun 80 juga bisa naik, tapi naiknya tersendat-sendat. Kalau negara lain dari 10 tahun 60, dia 15 tahun 70, 20 tahun 80 dan seterusnya. Jadi kita harus mampu meningkatkan kecepatan kita untuk meningkatkan produksi sehingga lebih cepat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk menggerakkan ekonomi dibutuhkan 2 masukan. Apa itu? Modal. Tanpa modal ekonomi tidak berkembang. Kedua, tenaga kerja manusianya, dan modal dan tenaga kerja inilah yang menjadi pilar. Nah, namun kalau kita sekedar mengandalkan pada modal dan tenaga kerja, misalnya kita ingin naik 10%, dipacu oleh tenaga kerja 10%, kenaikan tenaga kerja 10%, dan kenaikan modal 10%, niscaya kita akan kalah. Karena apa? Modal dan tenaga kerja itu harus dikemas dengan sentuhan teknologi. Kalau kita nambah uang, nambah pekerja, menghasilkan padi, beras, dulu kita pakai cangkul, kita sekarang pakai cangkul juga. Peningkatan produksi beras itu semata-mata hanya mengandalkan pada peningkatan jumlah pekerja dan jumlah modal. Namun coba kita bayangkan kalau pakai teknologi, pakai sentuhan teknologi, tenaga kerjanya tumbuh 10%, modalnya tumbuh 10%, tapi outputnya bisa tumbuh 30% karena ada teknologi. Nah, kita lihat ini. Paling kiri, China. China itu meningkatnya ekonomi sedemikian sangat cepat karena sentuhan teknologi. Sehingga warna-warnanya itu semua di atas titik nol. Negara-negara lain pun sumbangan dari teknologi ini cukup signifikan. Namun kita lihat Indonesia. Pada tahun 1995, praktis tidak ada sentuhan, tapi juga tidak ada kemunduran. Artinya total faktor produktivitinya pada waktu itu 0. Jadi sepenuhnya pertumbuhan itu ditopang oleh peningkatan produktivitas pekerja dan produktivitas modal. Tahun 95 sampai 2000 kita terjerembab ke jurang terdalam karena krisis, bisa kita pahami. Namun 2000, 2005 dan 2005-2010 tampak fenomena yang menggembirakan, yakni ada sentuhan teknologi yang mendorong ekonomi kita mulai pulih dan mengakselerasi kembali. Sayangnya setelah tahun 2010, baik periode 2010, 2015, 2017 atau saya gabungkan 2017 sampai 2010 sampai 2017, total faktor productivity kita minus. Artinya kalau kondisi seperti ini,
berapapun modal yang kita tambah, berapapun pekerja yang kita tambah, hasilnya semakin sedikit. Paradoks ini. Apa yang menyebabkan itu? Mari kita lihat faktor penyebabnya ini. Ternyata selama ini kita kikir untuk mengalokasikan dana bagi riset dan pengembangan. Dengan riset dan pengembanganlah memunculkan terjadinya inovasi, terjadinya peningkatan kualitas teknologi, sehingga produksinya makin lama makin banyak. Produktivitasnya meningkat. Kita lihat Indonesia untuk risetnya hanya 0,2%-an dari PDB. Kikir sekali mana mungkin kita bisa memperbarui energi untuk tumbuh. Syukur memasuki tahun 2015 sampai sekarang itu sudah lebih baik, bukan 0,0 lagi, tapi sudah 0, tapi masih 0, belum 1% sekalipun, masih jauh dari 1% sekalipun. Di awal pemerintahan Pak Jokowi itu naik tajam komitmen untuk riset, tapi cuma setahun saja sayangnya. 2 tahun terakhir berdasarkan data yang tersedia itu kembali turun. Oleh karena itulah 75 tahun merdeka ini kita harus memperbarui tekad sebagaimana yang telah dicanangkan pada 10 Agustus tahun 1995 yang dicanangkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Indonesia. Ketika itu ya, mengudara lewat uji coba pesawat N250 Gatot Kaca selama 53 menit. Sempat 53 menit mengudara, take off lancar, landing pun lancar. Namun setelah itu kita tidak mendengar lagi nasib kebangkitan teknologi itu betul-betul diwujudkan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Akibatnya apa? Ya, kalau kita mengandalkan pada pekerja saja, kita tidak akan bisa mengakselerasi. Karena pekerja kita sebagian besar masih tamatan SLTP ke bawah, produktivitasnya rendah. Oleh karena itulah, sentuhan teknologi mau tidak mau harus menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan ini. Tidak sekedar infrastruktur, ya. Infrastruktur udah lumayan bagus, tapi sekarang eranya teknologi, kebangkitan teknologi, akselerasi teknologi lewat research and development. Mari kita lihat akibatnya. Karena sentuhan teknologi kian hilang, maka kita gagal untuk membuat ekspor kita lebih besar dari impor. Menjual ke luar negeri sekarang lebih sedikit daripada membeli dari luar negeri. Karena yang melakukan inovasi di luar negeri, mereka menawarkan produk-produk yang lebih baik, produk-produk yang lebih murah. Maka kita bisanya kian banyak mengimpor, tapi kian tidak produktif, kian tidak berdaya saing di pasar global, sehingga secara relatif impor kita lebih besar dari ekspor. Sejak kita merdeka sampai sekarang, baru 8 kali kita mengalami defisit perdagangan. 3 kali di era Orde Lama, 3 kali di era SBY, dan 2 kali sudah di era Pak Jokowi. Ini harusnya jadi pengingat kita, menjadi wake up call kita, membangunkan kita dari tidur yang cukup lama. Sehingga efek berikutnya adalah, atau penyebab dari ekspor lebih kecil dari impor, karena kita sangat bergantung ekspor kita itu pada produk-produk yang berteknologi rendah, yang belum diolah. Petik, jual, keruk, jual, itu saja yang kita bisa lakukan. Jadi lebih mengandalkan pada otot ketimbang otak. Mohon maaf kalau agak kasar. Faktanya itu. Jadi lebih mengandalkan perspiration dari aspiration. Sehingga itu produk manufaktur yang kita bisa ekspor tidak sampai separuhnya. Berarti lebih dari separuh yang kita ekspor adalah produk-produk yang bermodalkan otot. Tadi petik, jual, keruk jual, tebang jual. Kayu maksud saya yang ditebang atau sejenisnya seperti itu. Nah, ini bandingkan dengan negara-negara lain
Kita sudah pernah mengalami akselerasi, tapi kemudian belakangan ini turun kembali. Jadi kita sebetulnya pernah pada era yang cukup menjanjikan, namun turun kembali. Akibatnya apa? Era kebangkitan teknologi nasional ini itu menghasilkan kemerosotan relatif teknologi, sebagaimana tercermin dari peranan produk berteknologi tinggi di dalam ekspor manufaktur kita. Kita lihat Indonesia nomor 2 dari bawah. Dan trennya di sebelah kanan kita melihat turun terus-menerus secara tajam. Lagi-lagi aspiration tidak mencuat. Yang lebih menonjol adalah perspiration. Kasarnya mengandalkan pada otot ketimbang otak. Kalau high tech kita anggap terlalu tinggi lah, saya turunkan standarnya high tech plus medium tech. Teknologi tinggi dan teknologi menengah. Nasibnya Indonesia sama. Kita lihat kita yang paling bawah di sebelah kiri dengan tren yang menurun di sebelah kanan. Ya, hanya 30-an%. Ingat, trennya menurun. Akibatnya apa? Bagaimana kita membayar utang? Kan tidak bisa membayar utang dengan rupiah. Maka mau tidak mau, untuk membayar utang, untuk membiayai impor yang kian banyak, kita menguras sumber daya alam kita semakin menjadi-jadi. Inilah sebagian kecil dari yang kita bisa ekspor. Bukan mobil, bukan handphone, bukan macam-macam produk manufaktur, tapi lihat, keruk batu bara jual, petik sawit jual, karet, teh, barang-barang dari tambang seperti nikel, bauksit, timah, itu saja. Lebih ironis lagi, di era pandemi ini kian tercampakkan komitmen riset kita itu. Kita lihat yang paling ujung di sebelah kanan. Maaf, saya tidak bisa menahan, bukan saya gembira, tapi terenyuh gitu. Melihat alokasi dana untuk riset hanya 2 triliun rupiah. Sementara yang paling kiri, Kementerian Pertahanan, anggarannya tidak tanggung-tanggung di atas 100 triliun rupiah. Satu-satunya kementerian yang anggarannya di atas 100 triliun. Aspek-aspek fisik kita nomor 1, tapi untuk riset kita nomor buncit. Semoga ini tidak berlanjut dan hari ini di hari kemerdekaan kita harus memancangkan tekad baru. Enough is enough. Ayo kita bertransformasi untuk menghimpun energi yang baru dengan smart, dengan lebih banyak menggunakan otak ketimbang otot. Dan tentu saja dengan begitu kita bisa irit, tidak boros lagi. Hanya mengandalkan modal dan tenaga kerja, pembangunan boros, sumber daya yang digunakan banyak tapi hasilnya sedikit. No more pemborosan karena kita tidak punya kemewahan untuk berbuat yang boros-boros seperti itu. Semoga ini menjadi kesadaran yang semakin luas bagi kita dan kita memulai era baru sehingga lebih menjamin sampai 25 tahun yang akan datang, tatkala kita merayakan Indonesia 100 tahun merdeka, rakyat kita bukan semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi setidaknya semakin sempit gapnya karena kita maju lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Supaya kita secara relatif tidak berada di peringkat 100 melulu. Demikianlah, sampai jumpa pada kesempatan mendatang.